Baik, silakan duduk. Makasih, Bu. Ya. Baik, terima kasih adik-adik sudah mau datang ke ruangan Ibu ini. Di sini Ibu akan memberikan sesi konseling, yaitu konseling keluarga. Terlebih dahulu, Ibu perkenalan diri dulu ya. Ibu perkenalkan, nama Ibu Paula Dea Melinda. Adik nama siapa? Nama saya Lia, Bu. Nama saya Ula, Bu. Baik, Ula dan Lia. Jadi di sini Ibu minta nanti Lia dan Ula menceritakan apa yang ada di perasaannya, yang menjanggal di perasaannya. Di sini Ibu minta keduanya untuk mengungkapkan. Di sini Ibu tidak akan membenarkan siapapun. Jadi adik-adik sekalian bebas untuk bercerita, meluapkan apa isi hatinya. Jadi siapa dulu yang cerita pertama? Saya aja, Bu. Soalnya si Ula nggak tahu mau kesini, saya yang maksa dia kesini. Silakan dia. Jadi sebenarnya kayak gini, Bu. Saya melihat si Ula ini akhir-akhir ini kok udah kali marah. Dan tiba-tiba ini kalau ditanya dia ini diam dan pergi langsung ke apa? Ke kamar. Ditanya dia kenapa, lagi ngapain, dia tuh selalu diam. Sampai-sampai dia tuh pernah banting pintu. Saking marahnya, dan saya tidak tahu salah saya itu apa, atau karena kesalahan saya atau kesalahan siapa gitu, Bu. Dia meluapkan emosinya seperti itu. Oke, baik. Sebelumnya Lia berarti anak pertama atau anak keberapa? Ya, Bu, saya ini anak pertama dan Ula ini anak kedua, dan kami ini 3 bersaudara. Oke, setelah Lia mengungkapkan isi hatinya tadi, mungkin sekarang giliran Ula ya untuk cerita. Kayak mana ya, Bu? Saya tuh cuma capek aja. Itu capek karena apa ya? Karena rasanya dari dulu tuh saya tuh harus ngertiin mereka ini, Bu. Harus ngertiin kakak, harus ngertiin adik. Sedangkan nggak ada yang mau ngertiin aku gitu. Oke, itu kalau Ibu boleh tahu maksudnya bagaimana ya, Ula? Kayak di rumah tuh ya, Bu, kakak Ia selalu dibanggakan, terus adik selalu dimanja karena masih kecil ya, Bu. Ya. Terus aku nih kadang aku bingung sendiri loh, Bu. Posisi aku nih apa sih sebenarnya? Kayak nggak ada perhatian gitu. Sibuk kalau dengan kakak ada prestasi, pasti kayak wah kakak ini Selalu dibanggakan. iya. Sedangkan aku ada pun prestasi kadang orang tuh nggak ngelihat gitu. Kayak udahlah capek banget gitu. Udah itu aja sih, Bu. Oke, mungkin jadi anak kedua tuh emang capek ya. Dimana kita tuh harus ngertiin kakak, harus ngertiin adik. Jadi kita tuh kayak aku dianggap nggak sih sebenarnya gitu. Cuman Ibu di sini tidak menyalahkan Ula, tidak menyalahkan Lia. Jadi di sini bebas bercerita. Jadi kalau dari tanggapan Lia sendiri ngelihat yang dibilang adiknya tadi itu gimana? Saya sih nggak nyangka ya, Bu, dia ngomong kayak gitu. Padahal ya, Bu, saya merasa ayah sama mama saya itu meluangkan kasih sayang itu sama kami. Cuman karena mungkin ya, Bu, Ula nih merasa iri atau apa gitu sama prestasi yang dia dapat gitu, Bu. Padahal kan itu usaha dari dia, bukan dari tuntutan orang tua. Dan mungkin bisa jadi orang tua Lia merasa bangga karena Lia berprestasi gitu, Bu. Mungkin
Ula juga berprestasi, tapi mungkin karena bukan di bidang akademik, jadinya mama sama ayah tidak terlalu Merhatiin. iya gitu Bu. Jadi setiap anak itu memang memiliki potensi berbeda ya. Kita nggak bisa nuntut anak ini harus pintar di sini, harus pandai di sini. Karena kan setiap kita manusia ini memiliki potensi berbeda ya. Nggak mungkinlah harus sama-sama gitu. Jadi bagaimana Ula? Apakah ada yang ingin dikatakan ke kakaknya lagi? Kayak mana ya, di rumah tuh bukan iri dibilang iri adalah Bu sedikit, karena kasih sayangnya itu lebih ke kakak, kalau nggak kakak adik gitu Bu. Apa-apa orang tua, sedih pun aku mungkin aku nggak tahu, karena udah capek Bu setiap hari kayak kakak nih punya prestasi gini-gini, tengok tuh kakak kamu ada kayak gini, ada prestasinya, kamu apa, pasti gitu Bu. Kayak sakit kali hati itu Bu. Sedangkan kalau adik karena dia mungkin kecil, masih kecil Bu, perhatian, dia nangis ditanya kenapa, habis jatuh kah, ini kah. Sedangkan aku ditanya pun nggak dipandangnya, mungkin kayak nggak dipandang Bu. Sebelumnya Ula tuh udah pernah nggak kayak cerita ke kakak, ke adik atau ke orang tua langsung gitu, bilang kalau Ula nggak bisa diginiin gitu, Ula cuma pengen diperhatiin juga kayak kakak dan adik, Ula nggak mau dibanding-bandingkan. Ula pernah nggak mau bertanya atau bercerita gitu? Belum sih Bu, karena udah tahu sih jawabannya. Alah kamu nih gitu aja kok baper, pasti gitu. Papa salah ini lagi. Pasti orang tuh bilang kamu masa diginiin sedikit aja lemah sih ini, padahal aku tuh pengen diingetin aja. Oke, kalau Lia sendiri melihat adiknya sehari-hari di rumah itu bagaimana? Sehari-hari itu ya seperti yang Ula ungkapkan Bu. Dia bilang kayak gitu, artinya dia selalu menyendiri dan masuk-masuk kamar, mengunci diri, menutup diri. Jadi kalau saya mau bertanya ataupun mendekatkan diri, Ulanya udah keburu apa Bu? Minder. Oke, jadi kalau di Lia sendiri ada nggak perasaan pengen kayak ngajak adiknya bicara gitu untuk berani mengungkapkan gitu? Untuk Ula sendiri, Ula mau nggak buat kembali cerita ke kakaknya atau ke orang tuanya buat ngungkapin semua isi hati Lia, Ula gitu? Mau sih Bu, tapi itu yang Ula takut tadi tuh Bu. Takut orang ini nganggapnya sepele gitu. Orang tuh berpikir kalau Ula nih orang yang kuat. Iya. Ya itu Bu, padahal ada sisi lemah yang saya punya, cuman orang tadi nggak tahu. Oke, baik. Ibu kasih pencerahan sedikit ya. Kalau jadi anak pertama tuh itu sulit juga ya, karena kita memegang posisi pertama saat orang tua kita jatuh masih yang rendah, udah kembali sukses lagi, itu dihadapi oleh anak pertama dan dia pun tidak ada tempat cerita. Sedangkan anak kedua pun kadang merasa diabaikan ya, ketika sudah memiliki adik atau kakak itu merasa dirinya tuh kayak saya ada nggak sih di sini, saya penting nggak sih di posisi ini. Jadi ibu minta keduanya untuk saling terbuka dan saling mau bercerita. Karena kita saudara itu kan yang paling dekat kan di rumah, jadi kita nggak tahu mau cerita ke siapa lagi. Kita sakit pun pasti yang pertama kali lihat tuh saudara, nggak ada yang lain dari itu. Jadi dari adik-adik ini apakah mau saling terbuka untuk kedepannya? Bisa dicoba. Insya Allah Bu, bisa dicoba.
Dan untuk Ula sendiri coba untuk lebih terbuka ke kakaknya. Untuk Lia pun tolong bimbing adiknya karena anak pertama, untuk ngajarin kalau adiknya salah tolong dibilangin. Tapi kita tuh nggak boleh terlalu menekankan adiknya. Untuk Lia sendiri harapan kedepannya seperti apa? Harapan saya itu Bu gini, saya pengen Ula itu tidak merasa sendiri dan tidak merasa diri dibandingkan dengan saya ataupun adik kami. Dan harapan saya itu cuma mau Ula ini terbuka, jangan menyendiri di dalam kamar, dan jangan merasa semua beban ini harus dipendam sendiri. Padahal kan ada saya nih Bu, bisa dia cerita, mau cerita apa gitu. Oke, kalau untuk harapan Ula sendiri apa? Mungkin lebih pengen didengar lah Bu, pengen tanya kabarnya gimana, terus nggak selalu dibanding-bandingkan, mungkin itu untuk mama. Kalau untuk kakaknya? Ya harapan saya tuh ya itulah, mungkin kakak lebih harus mau bertanya gitu, saya lagi kenapa, lagi apa gitu. Itu aja sih Bu, harapan saya. Mungkin habis konseling ini Bu, saya akan berbicara dengan orang tua saya, apa yang sudah disampaikan oleh Ula pada hari ini. Mungkin saya akan sampaikan kepada orang tua kami bahwasanya Ula ini tidak suka dibanding-bandingkan, karena setiap anak ini memiliki prestasinya masing-masing, maupun di bidang akademik ataupun di bidang luar akademik. Jadi mungkin nanti saya akan berbicara sama kedua orang tua saya agar Ula ini tidak dibanding-bandingkan, dan kedua orang tua kami juga meluangkan waktu kepada Ula dan kami saja. Oke, jadi harapan Ibu sendiri ke depannya, Ula dan Lia tuh untuk lebih saling terbuka dan mau menceritakan ya, seperti yang Lia katakan tadi, setiap anak tuh punya potensi masing-masing, maupun di akademik maupun di bidang apapun itu, anak tuh perlu diapresiasi dalam bentuk apapun itu. Jadi apakah ada yang mau menceritakan lagi? Cukup? Cukup Bu. Baik, terima kasih ya sudah mau bercerita dengan Ibu, sudah mau meluangkan waktunya, sudah mau mengungkapkan perasaan satu sama lain. Jadi terima kasih banyak ya. Oke. Sesi konseling kita sudah berakhir ya, karena semuanya sudah saling mengungkapkan. Ibu berterima kasih banyak. Ibu sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.